Ayo mengamati, berkumpul bersama keluarga. Pada minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Ayo bercerita. Dengarkan dengan seksama dongeng fabel Sang Kancil dan Cicak Badung yang dibawakan oleh guru. Sang Kancil dan Cicak Badung. Suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang Sang Kancil. Ketika para semut melihat segerombol buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada Sang Kancil untuk memetiknya. Maka Sang Kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama kemudian, para semut merubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya, lalu cepat-cepat kabur. Wah, ada pencuri! 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 Teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak nakal yang berulah mengambil potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si Kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada para semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang Kancil melompat ke semak-semak, dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian Sang Kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi, bergandengan tangan, menari-nari, sambil sebentar-sebentar melirik ke tumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu-lucu. Buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan, yang paling manis. Taruh di pinggir buat dimakan nanti. Tralala, rilili. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir lalu kabur. Anehnya bukan marah, tapi para semut malah tertawa terpingkal-pingkal
melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa para semut riuh rendah menertawakan cicak yang lari sambil membawa buah merah. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya, mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dicicipinya buah merah itu. Rasanya manis dan enak. Tak terasa, beberapa saat kemudian dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. Jadi buah merah tadi bukan cabai ya? Percuma dong kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri, kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai. Sehingga si pencuri akan kepedesan saat memakannya. Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa. Kalian terlalu tulus untuk bisa menjebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai, dia tidak akan memakan dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya. Jadi aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyang. Nanti tidak akan mengganggu kita lagi, kata kancil. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat. Biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil mengganti cabai dengan apel. Bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tetapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya, sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam, cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan kurang baik pada makhluk-makhluk yang baik hati. Demikianlah dongeng fabel, Sang Kancil dan Cicak Badung. Apakah kalian bisa menemukan pesan moral pada dongeng fabel tersebut? Ya, pesan moral yang dapat kita ambil adalah kita harus selalu berbuat baik walaupun kepada orang yang berbuat kesalahan. Sekarang, ayo menulis. Tulislah kembali dongeng Sang Kancil dan Cicak Badung dengan bahasamu sendiri. Perhatikan contoh. Sang Kancil dan Cicak Badung. Suatu ketika, Kancil dan kawanan semut sedang bercengkrama. Kemudian, mereka melanjutkan dengan berpesta buah apel. Namun, ada cicak kecil yang mencuri potongan apel yang paling besar. Kancil dan semut pun terkejut. Lalu Kancil dan semut berencana menjebak cicak kecil, namun gagal. Namun dengan bijaksana,
sang kancil ingin menasehati cicak kecil sambil membawakan sekeranjang stroberi. Hal itu dilakukan supaya cicak kecil tidak mencuri lagi. Silahkan kalian tuliskan dongeng sang kancil dan cicak badung dengan bahasamu sendiri. Sekarang ayo berdiskusi. Diskusikan bagaimana sikap kalian terhadap sahabat atau teman. Tuliskan hasil diskusimu. Perhatikan contoh. Sikapku terhadap teman atau sahabat. Saling menyayangi. Saling menghargai. Tidak egois. Saling memaafkan. Dan selalu rukun. Silahkan tuliskan berdasarkan hasil diskusimu. Selanjutnya, ayo berlatih. Berilah tanda centang untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan, atau berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. 1. Tidak menggambarkan kerukunan. 2. Menggambarkan kerukunan. 3. Menggambarkan kerukunan. 4. Tidak menggambarkan kerukunan. Di rumah Siti terdapat jam beker. Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi panjang. Membandingkan bunyi panjang dan pendek. Bunyi panjang, seperti bunyi jam beker. Bunyi pendek, seperti bunyi kentongan. Sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah. 1. Sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu. Kemudian, tentukan bunyi yang lebih panjang dan bunyi yang pendek. Misalnya, bunyi benda jatuh dan bunyi bel listrik. Bunyi yang lebih panjang adalah bel listrik. Bunyi yang lebih pendek adalah benda jatuh. 2. Berilah tanda garis bawah untuk nada yang panjang pada lagu Ayamku berikut. Nada yang paling panjang adalah notasi yang diikuti oleh titik di belakangnya. Ya. Sekarang ayo bernyanyi. Ayo menyanyikan lagu Ayamku. Perhatikan panjang dan pendeknya nada pada lagu Ayamku. Lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok 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 mencari makan. Kancil, semut, dan cicak akhirnya makan buah apel. Cicak menyadari kesalahannya karena telah mencuri apel. Berikut ini, Siti memiliki 12 buah apel. Siti akan membaginya menjadi beberapa bagian. Ayo berlatih. Coba kamu bantu Siti dalam membagi kumpulan buah apel. Kumpulan buah apel tersebut ada 12 buah. 1. Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Karena jumlah apel adalah 12, maka kita bagi 6.
Masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/2. Setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah 6 buah. 2. Titi membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Karena jumlah apel /12, maka kita bagi 4/4. Masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/3. Sepertiga dari kumpulan buah apel tersebut adalah 4 buah. 3. Titi membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Karena jumlah buah apel adalah 12, maka kita bagi 3. Masing-masing bagian menyatakan pecahan 1/4. 1/4 dari kumpulan buah apel tersebut adalah 3 buah.